Kita semua pasti pernah ngerasain kayak ada kabut mental gitu kan? Apalagi di tengah lautan distraksi kayak sekarang. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas 7 ritual ampuh yang bisa mengasah kembali otak Anda dan yang paling penting, merebut kembali fokus Anda. Coba deh, pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ya kok sekarang makin susah buat fokus? Anda udah niat mau belajar, pikirannya melayang kemana-mana. Mau kerja, tapi sedikit-sedikit perhatiannya buyar. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Nah, kabar baiknya, ini bukan salah Anda. Serius, perjuangan buat fokus yang Anda rasain itu bukan karena otak Anda rusak atau kenapa-kenapa. Ini tuh ya respon yang wajar banget terhadap lingkungan modern kita yang serba cepat dan penuh informasi. Jadi, akar masalahnya itu ada pada apa yang disebut beban berlebih digital atau digital overload. Simpelnya gini, otak kita itu nggak dirancang buat dihajar informasi nonstop dari notifikasi, pesan, dan timeline media sosial. Ya, akibatnya otak kita jadi capek banget dan kemampuan kita buat mikir jernih pun anjlok. Oke, ini dia nih peta jalan kita buat keluar dari kekacauan ini. Pertama, kita bakal bahas gimana caranya mereset otak. Terus, kita lanjut ke membangun pikiran yang unggul, mengarahkan energi mental, menguasai dunia batin, dan yang paling penting, kita akan tentukan langkah pertama yang bisa langsung Anda ambil. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, riset fondasi. Gini deh, sebelum kita membangun sesuatu yang baru, fondasinya harus bersih dulu kan? Nah, ritual pertama ini benar-benar yang paling krusial, karena ini yang akan mengatur ulang kondisi dasar otak Anda biar siap untuk performa puncak. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Keren banget. Ritual pertama itu intinya detox. Di satu sisi ada otak yang terus-terusan scrolling, dibanjiri dopamin murahan yang ujung-ujungnya bikin capek mental. Nah, di sisi lain, dengan detox informasi dan sengaja membiarkan diri kita sedikit bosen, kita itu kayak meriset ulang standar dopamin otak. Hasilnya, tiba-tiba muncul dorongan buat ngelakuin hal produktif, dan kejernihan mental itu balik lagi. Oke, fondasinya udah bersih. Sekarang saatnya kita membangun di atasnya. Ritual kedua dan ketiga ini semuanya tentang gimana cara kita secara aktif membentuk otak yang lebih tajam dan jauh lebih efisien. Ritual nomor 2, deep work atau kerja mendalam. Dan contohnya ini luar biasa banget. Bill Gates, dia tuh punya ritual legendaris namanya Think Quick. Dia benar-benar ngunci diri di kabin, sendirian, tanpa internet, tanpa rapat. Cuma buku dan pikirannya. Dan tahu nggak, dari ritual inilah lahir strategi-strategi paling brilian yang membentuk Microsoft. Tenang, Anda nggak perlu sampai sewa kabin di hutan kok buat ngelakuin ini. Caranya sederhana banget. Pertama, pilih satu misi atau tugas. Kedua, singkirkan semua gangguan, terutama ponsel. Ketiga, pasang timer, mungkin 45 menit. Fokus total selama itu. Nah, pas istirahat, jangan buka ponsel. Biarin otak Anda benar-benar istirahat sebelum lanjut lagi. Nah, ini nyambung banget ke ritual ketiga, mengasah keterampilan. Di baliknya ada konsep sains yang keren banget, namanya neuroplastisitas. Intinya, ini adalah kemampuan otak buat secara fisik loh ya, mengubah struktur dan fungsinya. Coba bayangin deh, setiap kali Anda belajar hal baru, Anda itu literally lagi membangun ulang otak Anda. Jadi, poin utamanya simpel banget. Anggap otak Anda itu kayak otot. Gimana cara ngelatih otot? Ya angkat beban kan? Nah, angkat beban buat otak itu adalah belajar keterampilan baru. Entah itu bahasa asing, coding, main musik. Aktivitas inilah yang secara aktif membangun sirkuit-sirkuit baru di otak Anda dan membuatnya jadi lebih kuat. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, mengarahkan energi mental. Dua ritual berikutnya ini soal gimana kita bisa mengelola energi mental secara strategis. Anggap aja Anda seorang jenderal yang lagi ngatur pasukan. Ritual keempat adalah perencanaan. Jadi gini, saat Anda nulis rencana, Anda itu lagi melakukan sesuatu yang namanya cognitive offloading. Anda memindahkan beban mengingat semua hal dari kepala Anda ke atas kertas. Ini efeknya luar biasa, karena bisa mengurangi kelelahan mental buat mikirin abis ini ngapain ya. Jadi energi Anda bisa fokus 100% buat eksekusi. Dan caranya gampang banget. Cukup luangkan 5 menit setiap malam sebelum tidur. Pertama, tentukan satu tugas paling penting buat besok. Kedua, tulis tugas itu. Ketiga, jadwalkan buat dikerjain pagi-pagi. Simpel kan? Ini seperti ngasih perintah yang jelas ke otak Anda buat besok. Nah, ini nyambung ke ritual kelima yang diwakili sama angka ini, 6. Apa itu 6? Ini adalah aturan 6 jam. Aturannya gini, manfaatkan 6 jam pertama setelah Anda bangun untuk fokus penuh ngerjain tugas terpenting.
tanpa media sosial, tanpa gangguan. Kenapa? Karena secara biologis, ini adalah waktu emasnya otak Anda. Kadar zat kimia untuk fokus dan motivasi lagi di puncaknya. Jadi belajar atau kerja di jam-jam ini bakal jauh lebih cepat dan efisien. Oke, sekarang kita lihat ke dalam diri kita. 2 ritual terakhir ini dirancang khusus untuk menaklukkan musuh dari dalam, yaitu kecemasan dan pikiran yang terlalu ramai alias overthinking. Ritual ke-6, menulis jurnal. Bayangin deh, overthinking itu kayak benang kusut di dalam kepala. Nah, menulis jurnal itu memaksa kita buat ngelurusin benang itu satu persatu. Anda memindahkan semua kekacauan abstrak di kepala ke tulisan yang terstruktur. Dan ini, secara ilmiah, terbukti bisa menenangkan bagian otak yang cemas dan mengosongkan sampah di pikiran Anda. Dan ini bukan ide baru loh. Filsuf Stoik yang terkenal Marcus Aurelius melakukan ini setiap hari buat melawan kekacauan di kepalanya. Dan jurnal pribadinya itu sekarang kita kenal sebagai buku legendaris Meditations. Dan ritual terakhir yang mungkin paling gampang buat dimulai, meditasi. Serius deh, cukup duduk diam dan fokus ke napas selama 5-10 menit aja setiap hari, Anda bisa memperpanjang rentang fokus, ngurangin cemas, dan memperkuat ingatan. Manfaatnya itu luar biasa banget dengan investasi waktu yang super minim. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, tapi jangan sampai merasa kewalahan. Kuncinya bukan buat ngelakuin semua sekaligus, tapi memulai dengan langkah kecil yang bisa langsung Anda praktekkan. 7. Ingat angka itu. Itulah jumlah senjata ampuh yang sekarang ada di tangan Anda untuk ningkatin kemampuan otak. Tapi sekali lagi jangan coba lakuin semuanya sekaligus. Pilih aja 3 buat mulai. Mungkin detox buat riset otak, deep work buat ningkatin fokus, sama mengasah keterampilan buat membangun kekuatan. Cuma 3 ini aja, kalau dilakuin konsisten, perubahannya bakal luar biasa banget. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke Anda. Ilmunya udah ada di tangan Anda, sekarang tinggal prakteknya. Ingat, otak itu aset terbesar Anda. Jadi, bagaimana Anda akan berinvestasi padanya mulai hari ini?